nanti 10 awal Muharram Nabi Musa itu nanti berkaitan, dikatakan para ulama, berkaitan erat dengan bagaimana kehidupan seorang mukmin itu bukan hanya masalah fardiyah saja, masalah personal. Saya ibadah, sholat, sedekah, puasa, itu kan ibadah personal sifatnya, ya kan? Kemudian amalan hati juga sifatnya personal. Tapi juga Islam itu memerintahkan untuk terjun dalam permasalahan umat. Seperti Nabi Musa ketika menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, itu kan kaitannya dengan urusan keumatan, perjuangan. Ya, artinya apa? Islam itu bukan hanya sebatas mengurusi ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi juga Islam bagaimana mengatur kehidupan bernegara, kehidupan, mengatur kehidupan secara sosial, ya, secara berbangsa. Itu Islam itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar udah ke masjid, sholat, udah baca Quran, tidak. Tapi bagaimana Islam itu juga harus Pak, berada di dalam kekuasaan. Makanya seorang muslim itu harus siap jika diatur dengan hukum-hukum atau undang-undang Islam. Ustaz, kita di Indonesia undang-undang Islam enggak? Undang-undang Islam enggak, Pak? Undang-undang Islam sebagian, walaupun enggak semua. Ya kan, nikah, puasa, semua kan diurusin negara kita kan, undang-undang Islam, cuman enggak semua. Nah, masalah hudud jinayah enggak, masalah hukuman, Pak, yang mencuri, berzina, nah itu enggak ikut hukum Islam lah. Bayangkan kalau ikut hukum Islam, enak enggak? Enak, Pak. Coba yang mencuri itu dipotong aja tangan, yang korupsi itu dipotong aja tangannya, selesai itu, ada lagi koruptor itu. Nah, ini koruptor yang dipotong apanya? Masa tahanannya. Bahkan yang koruptor tuh bangga lagi. Kemarin yang viral kan, perempuan kan korupsi, udah pakai baju oranye, udah kena borgol, gini di depan kamera, senyum lagi, seakan-akan mengatakan walaupun gue tertangkap aman bro. Sementara di satu pihak yang lain ada kakek-kakek divonis 2,5 tahun karena nyolong singkong tetangga untuk ngasih makan cucunya yang kelaparan. 2,5 tahun. Ini luar biasa ini, ya. Nah, jadi Islam itu bukan hanya sekadar ibadah fardiyah personal, tapi harus disuarakan lewat ya parlemen, undang-undang, itu kan, yudikatif, legislatif, segala macam itulah, Pak. Jadi jangan merasa cukup, udahlah pokoknya kita itu sholat selesai, bukan, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tadi masalah-masalah kriminalitas itu yang bisa menegakkan siapa? Penguasa, Pak. Ya, penguasa. Berzina, mabuk, judi, itu siapa yang bisa menghentikan? Penguasa. Kita mana bisa menghentikan? Gaduh lah, ribut. Coba ada ada kedai, situ dibuat judi, bar segala macam, kita serang. Gaduh, Pak. Coba penguasanya yang kemudian neket, tangan-tangan, tutup, selesai. Ya, nah, kita sedang berusaha menuju ke situ. Mudah-mudahan ada di antara tokoh-tokoh Islam yang terus berjuang. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, kita mengerucut, kita membahas tentang Nabi Ibrahim, mengambil pelajaran besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau juga termasuk teladan bagi orang-orang yang beriman. Selain Rasulullah SAW, kita juga diperintahkan Allah untuk menjadikan Ibrahim sebagai teladan. Jadi surat An-Nahl ayat 120 Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu kalau secara makna lugawinya, umat itu apa? Ummah itu umat, banyak orang. Kenapa dikatakan ummah? Ternyata kata para ulama tafsir, maksudnya apa? Ibrahim itu satu, tapi akhlak beliau itu meliputi umat. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan beliau kepada Allah itu meliputi suatu umat, bukan hanya satu orang. Itu luar biasa Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Bahasa gampangnya Pak, ummah itu teladan. Jadi kalau sudah dikatakan teladan itu berarti beliau memiliki nilai-nilai yang nilai-nilai itu dimiliki banyak orang.
ummah. Nah, nanti di surah Al-Mumtahanah juga qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzi nama'ah. Telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Yang bersama dengan Nabi Ibrahim itu siapa? Ya istrinya, keluarganya, ya kan? Anak istrinya, pengikutnya, ya, pengikutnya dan seterusnya. Jadi dari ayat 2 ayat ini jelas ternyata selain Rasulullah SAW yang merupakan Nabi dan Rasul kita, ternyata kita juga diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim, tentunya juga meneladani seluruh Nabi dan Rasul. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini lebih spesifik, Pak. Lebih spesifik. Kenapa? Karena memang tiap tahun kita selalu mengenang momentum Idul Adha, Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Jadi kalau sudah bulan Zulhijjah, bahasa gampangnya lah ya, kalau sudah bahas bulan Zulhijjah berarti bahas Nabi Ibrahim, gitu saja udah, ya kan? Sehingga apa? Ini nggak bisa dianggap remeh. Sama seperti seandainya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian setelah itu 1 Syawal, jangan kemudian atmosfer atau pengaruh pelajaran yang didapatkan di bulan Ramadan setelah Ramadan pergi hilang, kan begitu? Kan kita gitu biasanya, habis Ramadan pasti nasihat yang disampaikan apa? Nasihat pasca Ramadan, jangan sampai ibadah yang dilakukan di Ramadan hilang. Begitu juga sebenarnya di bulan Zulhijjah ini, bulan haji ini, harusnya setelah bulan Zulhijjah jangan kemudian pelajaran keteladanan yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim lupa. Padahal kemarin baru potong kambing, potong kurban, puasa Arafah, tapi kemudian lupa, kembali ke setelan awal, ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus difahami. Ya, jadi kata para ulama, di antara selain Rasulullah, di antara Nabi dan Rasul yang paling dekat nanti derajatnya dengan Allah ketika di surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam kitab Sirah Al-Bidayah wan Nihayah, ini kitab sirah yang disusun oleh Ibnu Katsir, Pak. Itu tebal segini jilid, ya, berjilid-jilid, ya. Jadi di situ beliau menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim itu secara lebih mendetail, ya, luar biasa. Jadi, ya, di dalam kitab itu beliau menulis ada 3 pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 pelajaran, ini secara global. Pelajaran yang pertama, keteguhan di atas kebenaran. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita teguh di atas kebenaran. Kita ingat dulu Nabi Ibrahim pertama kali berdakwah, asal mulanya di mana beliau, Pak? Negeri Babilonia. Di mana tuh Babilonia sekarang? Apa itu? Irak. Babilonia, Irak. Yang kemudian ketika perjalanan awalnya beliau, kalau bahasa para filosofis, ahli filsafat, mereka mengatakan perjalanan mencari Tuhan. Ya kan diabadikan juga dalam Al-Qur'an. Surat apa itu? Ketika melihat bintang, qala hada rabbi. Ketika bintangnya hilang, Tuhan tak mungkin hilang. Ketika melihat bulan, oh ini nih Tuhanku. Ketika bulan hilang, nggak mungkin. Lihat matahari, gitu juga. Nah, itu pelajaran filosofi. Memang Nabi Ibrahim mencari keberadaan atau mencari wujud Tuhan, yang itu merupakan fitrah dasar manusia. Nah, makanya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu memang dikatakan dulu Raja Namrud yang hidup pada masa Nabi Ibrahim. Jadi bukan Fir'aun di masa Nabi Musa saja, Pak, yang mengaku Tuhan, Pak. Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim pun mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan juga. Itu memang kerajaannya besar, makmur, rakyatnya itu sejahtera memang. Cuman apa? Nyembah berhala. Nah, cuma Raja Namrud dan rakyatnya ini, berhala yang mereka sembah itu, berhalanya itu dibentuk seperti benda-benda langit.
ya bentuk bulan, bentuk matahari gitu. Jadi berhala mereka itu bukan bentuknya seperti bentuk yang kita tahu lah ya, bentuk jin, bentuk orang enggak, tapi bentuk bintang-bintang, benda-benda langit. Nah, kita ingat bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid, ketika kemudian dia telah mendapatkan wahyu dari Allah, beliau seorang nabi, maka beliau dakwahkan seorang diri mendakwahkan tauhid kepada umatnya pada masa itu. Dan apa yang beliau dapatkan? Penolakan. Jelas ditolak. Ya, kenapa? Ya, bagaimana mungkin? Sedangkan rajanya saja mengaku Tuhan. Apalagi memang kehidupannya itu makmur. Nah, perhatikan. Memang kalau kita lihat, hampir semua umat-umat terdahulu yang Allah binasakan itu, mereka hidupnya makmur, Pak. Sejahtera, makmur. Apa coba? Kaum apa? Nuh, dari Nuh, kemudian kaum Samud, kaum Ad, kaum Sabah, ya kan? Kemudian apa lagi? Hampir semuanya itu mereka hidupnya makmur, sejahtera. Ini menjadi sinyal kemakmuran dan kesejahteraan itu seringkali mengantarkan kepada kesombongan, mengantarkan kepada kesesatan, sehingga apa? Menentang Allah, merasa nggak butuh. Itulah yang terjadi juga pada zaman Nabi Ibrahim. Mereka hidupnya makmur, sejahtera. Jadi ketika diajak beriman kepada Allah, ya moh nggak mau. Jadi pelajaran. Jadi Pak, kita kalaupun hidupnya nggak makmur, syukurilah. Karena seringkali kemakmuran itu menjauhkan dari Allah. Bukan berarti nggak boleh kaya ya. Kalau antum mau kaya silahkan. Dan sering saya ingatkan, kalau mau kaya, soleh dulu gitu. Betul-betul bertakwa dulu baru kaya lah. Tapi kalau belum soleh, belum bertakwa, jangan tiba-tiba jadi orang kaya. Seperti kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya apa? Ashabul Jannatain yang memiliki 2 kebun, kaum Sabah itu. Ad, Samud, yang gunung saja dipahat jadi rumah. Itu teknologi mereka itu bahkan bisa jadi, ini kalau saya baca teori konspirasi, teknologi orang-orang terdahulu, umat terdahulu itu bisa jadi lebih canggih dari teknologi kita sekarang. Kita sekarang kayak paten kali, Pak. Gunung paling bisa kita apain? Paling buat terowongan. Cuman dijebol di bawahnya buat terowongan. Itu udah paten kali ke nyawa. Umat dulu gunung dijadikan istana, dipahat, dan bentuknya itu simetris, betul-betul lurus antara kanan ke kiri, sehingga ada dugaan mereka mahat gunung itu bukan pakai tangan. Pakai apa? Laser, Pak. Sekarang ada laser. Ada laser center. Itu laser kita. Ya, kalau laser yang benar itu dia motong itu lurus. Buat ukiran-ukiran, lihat tuh, dan Candi Borobudur. Kapan dibuat Candi Borobudur? Nggak ada yang tahu itu. Itu hanya teori saja. Sekian ribu tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, pastinya nggak ada yang tahu. Anggaplah ratusan tahun saja lah, Pak. Apa sudah canggih teknologinya itu? Bisa candi itu cantik seperti itu bentuk. Makanya ada teori mengatakan candi itu peninggalan Nabi Sulaiman. Dibuat oleh siapa? Bangsa jin. Yang memang mereka punya kelebihan di situ. Nah, kita nggak usah kesana, kita kemana-mana larinya. Jadi Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan tentang tauhid la ilaha illallah ditolak. Siapa lo? Sampai kepada keberanian Nabi Ibrahim, dia mana caranya supaya kaumku ini melek gitu loh, sadar gitu. Nah, tibalah di hari di mana dia menghancurkan berhala-berhala itu semuanya, dia tinggalkan yang paling besar, dia gantungkan kampaknya di paling besar itu. Kemudian dia bilang, ketika mereka menyadari Tuhan-Tuhannya berhalanya hancur, mereka langsung tahu ini kerjaan Ibrahim ini. Udahlah, nggak usah diselidiki lagi, nggak perlu nyewa detektif. Sudah tahu ini kerjaan Ibrahim pasti, cuman dia yang nggak ikut. Dia nggak ikut, dan dia yang selama ini menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita. Pasti dia lah ini, udah panggil dia langsung. Kata Ibrahim apa? Itu tuh, kalian nuduh aku yang buat itu, yang paling besar itu, yang hancur itu kampaknya masih ada sama dia. Diketahui sama kaumnya. Ibrahim kau gila ya?
Bagaimana mungkin patung yang tak berbicara, tak bisa bergerak menghancurkan yang lain? Nah, di situ Nabi Ibrahim dapat poin. Sudah tahu kalian itu patung nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Bukan sadar, malah sombong, semakin sombong. Ya, harrikuhu wansuru alihatakum. Kata mereka apa? Bakar Ibrahim, tolong Tuhan kalian. Jadi diabadikan di surat As-Saffat gitu kan. Surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya. Jadi dibakar. Nah, itu ketika dibakar itu dikumpulkan kayu bakarnya itu. Dikatakan hampir beberapa wilayah mengumpulkan kayu bakar yang banyak, sampai ketika kayu api itu dihidupkan, mereka melihat dari jauh saking nggak tahannya. Bahkan dikatakan saking besarnya kayu bakar itu dikumpulkan, Pak. Itu kalau ada burung yang lewat di atasnya, mati gosong. Jadi bukan kayu bakar kayak api unggun kita buat kalau camping, kan Pak. Bahkan ada riwayat mengatakan 3 hari 3 malam api itu hidup. Semana banyaknya itu kayunya. Nah, ada yang lebih mengejutkan, saking ingkarnya luar biasa umatnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim ini. Dalam kitab Badiah Wilayah itu dikatakan, ditulis oleh Ibnu Katsir, ada seorang nenek tua yang tinggal di pinggiran hutan, tapi nenek ini buta. Ketika dia mendengar rakyat pada mengumpuli kayu bakar untuk membakar Ibrahim, dan dia tahu, nenek itu sudah tahu Ibrahim itu selama ini menentang nyembah berhala, kemudian mengajak beriman pada Allah. Nenek tadi nangis, Pak. Nangis. Ketika ditanya, "Nek, kenapa nangis? Kenapa kok nangis? Apa yang kamu sedihkan?" Kata nenek tadi apa? "Saya sedih bukan karena saya buta. Saya sedih juga bukan karena Ibrahim dibakar. Saya sedih karena saya nggak bisa ikut mengumpulkan kayu bakar untuk bakar Ibrahim itu." Nenek-nenek ini, Pak, buta matanya. Bayangkan itu pembangkangan kaum Nabi Ibrahim itu. Sampai nenek-nenek buta saja merasa sedih karena nggak bisa ikut andil mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, luar biasa ya. Ada antum yang dihalang nenek-nenek untuk mau sholat ke masjid? Ada? Sampai seperti itu permusuhan yang didapatkan Nabi Ibrahim. Beliau menyampaikan yang hak, yang benar. Nah, makanya kalau kita berada di atas kebenaran, ya kan, akhlak kita baik, tapi ada yang menyampaikan kebenaran, itu anugerah, Pak, dari Allah. Kita sudah bagus akhlaknya, kita sampaikan kebenaran, kita nggak pernah berkata kasar, berlaku kasar kepada orang, bahkan kita mengajak dengan cara yang lembut, kan begitu. Nanti ada poin kedua pelajaran. Nyata tetap dimusuhi, berarti itu adalah nikmat dari Allah, Pak. Jangan malah kita merasa, "Oh, awak masih dimusuhi ya, padahal awak udah bagus sekali." No, lihat Ibrahim, Pak, alaihissalam, ya kan? Jadi dibakar, maka disitulah muncul ucapan Nabi Ibrahim yang sampai hari ini diucapkan oleh setiap muslim yang berada di dalam kegentingan, di dalam kesempitan, di dalam kesulitan. Apa yang beliau baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang selalu dibaca saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak pernah baca itu, Pak. Siapa yang tidak pernah baca itu? Kayaknya belum ada. Alhamdulillah, Ustaz tidak pernah merasa genting, Ustaz. Aman damai kami, Ustaz. Belum ada yang dibakar sih, kayak Nabi Ibrahim. Berada yang pernah dibakar? Ada? Belum. Ya kan? Ya, ada Ustaz yang lebih berat. Iya, ucapkan situ, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Ya, ucapan yang kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Nih, jadi Nabi Ibrahim tetap berada di atas kebenaran, di dalam kebenaran, ya, walaupun kemudian beliau dimusuhi oleh seluruh kaumnya, ya, seluruh kaumnya. Nah, makanya ketika mereka kemudian berhasil membakar Nabi Ibrahim itu, mereka sorak gembira, Pak. Itu kaumnya Nabi Ibrahim itu bergembira, "Ore, kita bisa bakar Ibrahim." Senang mereka. Ternyata Nabi Ibrahim meski bahkan sehelai rambut pun tak terbakar. Sudah 3 hari 3 malam api itu hidup kemudian mati. Tiba-tiba Nabi Ibrahim berjalan keluar dari
puing-puing debu tadi. Ya, terkejut mereka, Pak. Nah, kemudian mereka usir Nabi Ibrahim. Ya, nah ini nggak betul nih Ibrahim ini. Dibakar pun nggak gosong ini. Nah iya nih, usir aja, udah usir. Disitulah Nabi Ibrahim kemudian keluar dari Irak menuju ke Palestina. Ya. Nah, jadi ya naru kuni bardau wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, makanya momentum Zulhijjah, ya, apalagi di hari-hari di 10 awal, di hari tasyrik, haruslah memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap teguh di atas kebenaran meskipun banyak yang musuhi. Kemudian pelajaran yang kedua berkaitan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kelembutan akhlak beliau dalam menghadapi ujian keluarga. Jadi lembutnya akhlak Nabi Ibrahim terhadap keluarga yang menentang dakwahnya. Siapa? Ayahnya. Siapa nama ayahnya? Azar. Itu diabadikan dalam Al-Quran kan? Azar itu pembuat berhala, Pak. Dia arsiteknya. Jadi baik kita bisa bayangkan ya, Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid, bapaknya malah yang membuat tandingan Allah gitu loh. Itu bagaimana? Apakah kemudian kata Ibrahim memang orang tua tak tahu diri? Enggak gitu. Al-Quran mengabadikan bagaimana lembutnya akhlak Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Beliau menggunakan kata-kata ya abati. Ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Jadi ketika bapaknya sedang buat berhala tadi, datang Ibrahim mengatakan ya abati. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, abati itu bukan ya abi, kita kan abi gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab abati itu maksudnya apa? Itu ucapan yang memanggil dengan apa ya? Ungkapan yang lembut. Ibaratnya antum kalau manggil istri apa? Sayang gitu ya kan, tukium, nah, gitu, nggak gitu kan, manggilnya sayang gitu. Jadi itulah panggilan kepada ayah itu, ya wahai ayahku tercinta. Nah, gitulah abadi itu seperti itu, Pak. Wahai ayahku tercinta, kenapa engkau menyembah yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat, dan bahkan tak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, ya kan? Ya begitu kata Nabi Ibrahim, Pak. Wah, nggak terima ayahnya. Udah kau sibuk jangan sibuk Ibrahim. Dia terus mendakwahi ayahnya Pak, terus sampai ayahnya itu jengah, bosan. Apa bahasanya itu ya? Dongkol, mengatakan apa? La illam tantahi la arjumanna. Kalau kau tak berhenti dari mendakwahi, dari mengajak aku kepada agamamu itu, aku akan rajam kamu. Ingat rajam itu apa, Pak? Bunuh. Ya, kalau rajam itu kan orang yang berzina sudah menikah dirajam, ditanam setengah badan, dilempari batu ukuran sedang, nggak boleh kecil kali, nggak boleh besar kali, sedang. Kenapa? Supaya dinikmati itu proses mati. Kalau kecil kali nggak terasa, dilempari batu. Kalau besar kali langsung mati. Jadi yang sedang, ketek, aduh sakit, aduh. Hikmahnya kata para ulama apa? Supaya dia merasakan azab sakit sebagai pengganti dari nikmat yang dia rasakan ketika berzina. Nah, jadi bahasa bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan membunuh, aku rajam kamu. Artinya apa? Dia akan bunuh Ibrahim dengan cara pelan-pelan, disayat sedikit, mungkin gitulah. Ini menunjukkan ya, ayahnya itu bengis, sadis, apa lagi? Sporadis, apa sporadis? Asal sebut aja. Pokoknya ayahnya itu kejam. Jangan nggak mentang-mentang anak nggak ada. Kubunuh kau sikit-sikit. Nah gitulah bahasanya. Kubunuh kau pelan-pelan. Paham ya? Jadi bahasanya itu la arjumannak. Aku akan rajam kau nanti Ibrahim. Rajam itu apa? Kubunuh kau pelan-pelan nanti biar tersiksa kau. Jangan kau ajak-ajak juga aku masuk agamamu itu. Wow.
kita Pak kalau udah kayak gitu, orang tua kayak mana? Lantak kau lah situ lah, neraka lah kau situ. Enggak, Nabi Ibrahim enggak seperti itu. Ini memberikan pelajaran sama kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, masing-masing ada ujian. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya, Nabi Nuh diuji oleh anak dan istrinya. Tapi yang lebih apa itu anaknya. Nabi Lut diuji oleh istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW diuji oleh siapa? Pamannya. Kita siapa yang tak mau diuji sama orang-orang sekitar kita? Ustaz bapak saya, Ustaz mama saya, Ustaz kakak saya. Lihat Nabi Ibrahim. Bapaknya sendiri. Bahkan nanti sampai kepada perkataan Nabi Ibrahim itu, ya abati inni akhafu ayyamassaka adab. Wahai ayahku, aku takut nanti engkau terkena ditimpa adab dari Allah minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi temannya setan. Jadi meskipun ayahnya membalas ajakan Nabi Ibrahim dengan balasan yang menyakitkan, tapi Nabi Ibrahim tetap memikirkan keselamatan ayahnya dari azab Allah. Nah, biarlah ayahku memakiku, mengancamku, menakut-nakutiku, pokoknya aku bagaimana supaya ayahku ini selamat dunia akhirat. Ya kan? Bahkan nanti sampai puncaknya ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan ayahnya berangkat ke Palestina, maka beliau mengatakan apa? Sa'astaghfirulaka rabbi. Nanti aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Nah, tapi itu kemudian dilarang oleh Allah. Tak boleh memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walau kanu uli kurba, meskipun karib, kerabat, meskipun orang tua, kerabat, tak boleh. Nah, itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa sebab nuzul turun ayat ini? Karena Rasulullah SAW pernah ingin memintakan ampun untuk pamannya kepada Allah. Maka turunlah surat ayat-ayat tentang ini. Yang Allah ingatkan, dulu Ibrahim pun melakukan yang sama seperti wahai Muhammad, dan aku larang. Nah, tapi apa yang kita ambil poinnya dari sini? Begitulah kelembutan akhlak Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi kita ini kalau menyampaikan nasihat sama keluarga, sama orang tua, sampaikan dengan lemah lembut. Belum mau menerima juga Ustaz, terus sampaikan terus gitu. Ya. Jadi jangan sama orang lembut, sama keluarga sendiri galaknya lumayan luar biasa ya. Sama orang lembut, sama istrinya sendiri wah. Sama orang lembut, sama anaknya galak misalnya gitu. Ini jadi pelajaran. Ya, terus sampaikan kebenaran, sampaikan nasihat itu dengan akhlak yang karimah. Ya, ini pelajaran kedua. Jadi ya sampai akhir Azar itu tidak beriman. Ya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ini pelajaran yang kedua. Ikhwani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Ini yang juga kemarin kita sampaikan di khutbah Idul Adha ya. Jadi puncak pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim itu adalah ketaatan penuhnya kepada perintah Allah, meskipun perintah itu enggak dipahami logika manusia, Pak. Kalau kita lihat ujian perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim itu sungguh di luar akal, Pak. Sungguh di luar akal. Ya, bagaimana ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar istrinya, kemudian Ismail yang masih bayi, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanaman aja tak ada. Kita Pak, halaman itu udah banyak rumput dah. Sebelumnya tak ada rumput, kena hujan tumbuh rumput. Ini ada satu tempat yang pasti juga hujan, tapi rumput pun tak tumbuh-tumbuh. Di mana itu? Mekah. Yang lebih tepatnya posisinya dekat Ka'bah. Di situ nanti dibangun Ka'bah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Di tempat yang memang kalau logika manusia, kalau tinggal di situ matilah.
dan hanya ditinggalkan sedikit air saja. Kemarin mati lampu Pak, baru kita rasakan nikmat itu kan, ada air kan, baru mati lampu, tak ada gunanya uang antum jutaan ya. Baru nggak ada air aja bingung. Lagi santri malam saya di kantor, Ustaz kebelet Ustaz, lu gimana? Antum keluar pun semuanya nggak ada air, udah ambil air kolam itu, saya bilang. Mana Nizam? Belum balik lagi. Akhirnya, janganlah Ustaz, akhirnya diambil juga Pak. Nggak ada lagi air. Saya pun bingung gimana ini. Satu hari carilah genset atau gimana. Alhamdulillah dapat. Ya kan? Alhamdulillah dapat. Baru 1 hari. Kayak mana kalau 3 hari mati lampu? Itu baru kita rasakan nikmat Allah ini kan. Baru dikasih mati lampu udah bingung. No, lihat tuh di Aceh kemarin, bukan gak ada air lagi Pak. Rumah pun habis. Semua hilang. Makanya saya tengok di komentar apa kan heboh di media sosial. Dia sama orang Aceh Pak. Baru mati lampu, gak ada air, heboh kalian orang Medan. Kami bukanlah air tak ada lagi, rumah pun tak ada heboh kayak kalian. Malu apa? Kita ada rumah mati lampu aja udah bingung Pak. Gak ada air sih bingung. Bagaimana keadaan Hajar dan Ismail ketika itu? Bukan bingung lagi, bukan panik lagi sudah. Tapi disitulah betapa luar biasanya keyakinan, keimanan, kepercayaan Hajar kepada Allah. Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Ya. Izan la yudayyun Allah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan melantarkan kami. Sudah. Walaupun secara logika dia paham, bekal cuman air. Nabi suami tak kapan balik ke Palestina, udah diantar ke situ, balik lagi ke Palestina. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Jauh itu, Mekah Palestina jauh nggak Pak? Jauh. Bukan kayak Medan Tanjung Merawat. Jauh Pak. Palestina Medan tuh jauh. Suriah Syam. Mekah Madinah aja 500 kilo. Itu samping-sampingan. Lo Palestina itu di atas sana. Dia ketawa. Jauh. Tak kapan baliknya? Bukan pakai pesawat pulangnya. Jadi bayangkan Pak yang dirasakan Hajar. Antum sama istri itu gitu. Coba bayangkan gitu. Jadi biar jangan bilang lihatlah Hajar itu. Suruh bayangkan tuh Hajar itu gimana. Tinggalkan, bukan ditinggalkan di hotel, di tengah hutan, di tengah tanah tandus, bukan. Di tempat terbuka, tak ada bangunan apa-apa. Kering, air tak ada, minuman tak apa. Tanaman pun tak ada. Pandai-pandai lah situ. Tak tinggal ke. Coba tes Pak istri itu buat gitu Pak. Berani nggak? Nah, berani. Pulangkan aku bang ke rumah orang tua aku. Kejam kau bang. Itulah mental kita Pak. Nah, kan? Nah, mental kita. Saya kemarin kuliah di Al Islam itu. Ospeknya apa Pak? Sama abang kelas. Disuruh berangkat, disuruh dikasih bawa duit pas-pasan untuk naik angkot sekali jalan, udah sampai tempat, pandai-pandai selama 1 hari di situ. 2 hari. Nggak ada duit, pandai-pandai lah cara makan kayak mana, minum kayak mana, pandai-pandai. Bingung, nggak ada duit. Pandai-pandai antum hidup, entah antum kerja sama orang, entah bagaimana, itu saja ospeknya Pak. Ya, yang nggak biasa bingung. Memang itu tengah kota, bukan disuruh tengah padang pasir. Kalau ospek yang pergi sana padang pasir, pandai-pandailah berburu sana. Mau lah nggak makan. Ini disuruh ke kota, ke tengah kota saja, suruh pandai-pandai nggak boleh pegang uang. Bingung. Jadi Ustaz, gimana cara makannya? Rahasia lah. Mau saya ceritakan gitu kan. Intinya berusaha lah gimana dapat makan, dapat minum. Kalau enggak, leto ya. Awak nggak puasa, lain kalau puasa. Ini nggak dikasih tahu, nggak disuruh puasa. Jadi ketika itu saya bayangkan, ya Allah, padahal di tengah kota
Apa salahnya tuh diminta kerja sama orang dikasih duit lumayan gitu kan? Itu pun masih agak rasa malu apa gitu kan? Gimana dulu Hajar itu? Tak ada manusianya, cuman berdua sama bayinya. Masya Allah. Nah, cuman nanti memang ada riwayat ketika air Zam-Zam itu sudah muncul, ada kafilah datang. Kafilah lewat minta air, dikasih sama Hajar. Tapi sebelum itu kan luar biasa. Jadi ketaatan apa namanya tanpa tapi. Ya Allah, anak istriku tinggalkan di sini. Nanti makannya gimana? Tapi gimana? Ada. Tinggal. Ya, diperintahkan menyembelih anaknya. Ya sembelih. Bayangkan kalau sekarang Pak ada orang diperintahkan gitu, wah gawat, pasti dihujat. Orang gila ini, anaknya mau disembelih. Ini perintah Allah. Syukur itu perintah itu di zaman Nabi Ibrahim, Pak. Coba sekarang perintah itu sama kita, Pak. Coba. Pak RT atau Pak Kadus. Saya dapat perintah nyembelih anak saya. Kira-kira gimana? Diizinkan sama Pak Kadusnya, Pak? Ditangkap langsung antum, Pak. Nabi Ibrahim sudah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih anaknya di hari. Jadi Nabi Ibrahim ketika anaknya sudah dewasa kan, sudah remaja, balik lagi dari Palestina datang. Jadi Nabi Ibrahim tuh jenguk Ismail dan Hajar beberapa hari, balik lagi, pergi lagi, Pak. Kemana gitu kan? Ya. Jadi hanya sebentar saja. Jadi dia sudah rindu sama anaknya, ingin melihat anaknya sudah besar. Baru melihat anaknya berjumpa, melepas rindu, sudah diperintahkan untuk menyembelih. Nah, itu di tanggal 7 Zulhijjah beliau sampai, malamnya beliau mimpi. Jadi bentuk wahyu Allah kepada Ibrahim pada masa itu lewat mimpi. Dalam mimpi itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi dia bangun di tanggal 8 Arafah, 8 Zulhijjah, beliau berpikir aja, merenung aja Nabi Ibrahim. Merenung, memikirkan apa benar itu perintah Allah. Atau jangan-jangan bisikan setan. Nah, makanya disitulah dikatakan, makanya dinamakan hari Tarwiyah. Tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Kenapa? Dari kata rawayaru yang artinya apa? Merenung dan berpikir. Kenapa? Karena di masa itu Nabi Ibrahim masih dia bukan nggak mau melaksanakan, tapi masih ragu. Ini perintah Allah atau wahyu dari Allah atau wahyu dari setan ini. Makanya dikatakan hari Tarwiyah, makanya disunahkan juga kita ditekankan puasa di tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, di hari ke-9 itulah 9 hari Arafah, ya kan? 9 Dzulhijjah, di situ baru beliau mantap menyadari, meyakini ini adalah perintah Allah. Makanya dikatakan hari Arafah, dari bahasa Arafah ya rifu, yang artinya apa? Mengetahui, menyadari. Yang dikatakan hari Arafah. Mantap, ini perintah Allah, laksanakan. Disampaikanlah kepada anaknya, wahai anakku, aku melihatmu menyembelih aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Artinya apa? Allah mewahyukan kepadaku untuk menyembelihmu. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya, wahai ayahku, kerjakan. Engkau akan dapat dariku sebagai orang-orang yang sabar. Hanya ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah itu kan, iblis itu langsung panik. Itu Nabi yang dikatakan, itu iblis langsung panik, mengatakan apa? Iblis tahu, ini kalau Ibrahim berhasil ini, betul-betul disembelih ini Ismail ini, wah, ini ancaman bagi eksistensi saya, kata iblis. Kenapa? Ini akan melahirkan kebaikan yang banyak nanti bagi umat manusia ke depan. Gak bisa ini, harus saya halangi. Siapa yang datangi pertama? Istrinya Hajar. Hajar, tahu kau Ibrahim itu ngajak Ismail kemana? Dia mau nyembelih itu, mau disembelihnya itu Ismail itu. Masa? Iya. Kenapa dia mau nyembelih Ismail? Masa anak yang mau disembelih? Katanya itu perintah Allah. Apa kata Hajar, Pak? Kalau itu perintah Allah, ya udah biarin aja. Wah, ini istri yang biasa. Coba istri kita, Pak, gitu, Pak. Bawa anak kita kan
Suamimu disembelih itu perintah Allah. Gila dia tuh bos ini. Macam-macam. Nggak berhasil. Datangi anaknya Ismail. Gitu juga. Ismail, kau tahu mau dibawa kemana sama ayahmu itu? Kemana? Mau disembelih kau? Kenapa dia mau nyembelih aku? Katanya itu perintah Allah. Ya kalau itu perintah Allah ya harus laksanakan. Saya akan dukung ayah saya. Nggak berhasil. Datangi Ibrahim. Wah Ibrahim begini. Nah, istrinya nggak berhasil, anaknya nggak berhasil, apalagi bapaknya kecil gitu kan. Tapi ngotot iblis, nggak bisa ini, harus dihalang-halangi ini. Sampai akhirnya Ibrahim dongkol, kesal, ambil batu, lemparkan iblis, lari. Akhirnya itulah yang diabadikan menjadi lempar jumroh di Mina. Itu sebagai simbol kita melawan iblis, setan, lempar. Tapi lemparnya sesuai dengan apa? Saya pernah dengar Pak. Oh, ya bisa jadi benar atau juga ada benarnya mungkin, tapi ada salahnya. Siapa yang buat maksiat di Mekah itu langsung kena azab. Kenapa? Ada jamaah yang nggak tahu entah kenapa tiba-tiba kena lemparan batu. Kepalanya. Dari mana yang lempar itu? Itu peringatan dari Allah. Padahal mungkin ada jamaah yang lemparnya kekuatan. Kelewatan, kena orang di depan, ketepak, kena batu kan. Jadi lempar jumroh itu ya sesuai ketentuan gitu loh. Jangan lemparkan kuat-kuat, kelewatan kena orang di sana. Dia kan keliling itu. Aduh, kena batu. Astagfirullah, dosaku apa ini? Ya, bisa jadi itu juga penghapus dosa gitu kan. Tapi siapa yang ngapusi dosa? No, itu yang di sana tuh lemparnya kuat kali gitu kan. Nah, itu sebagai simbol saja melawan iblis. Nggak berhasil. Sampai akhirnya ketika Ibrahim sudah pergi dengan Ismail di atas sebuah batu besar, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail aslama, tunduk, pasrah, patuh total. Wa aslama wa tallahu lil jabin, sudah diletakkan itu Ibrahim itu jidatnya itu sudah nempel Pak ke tanah. Wa nadaina ayya Ibrahim, maka kami serukan wahai Ibrahim. Ya. Innahu saddaqa mimpimu benar, itu perintah. Kemudian kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik melaksanakan perintah. Sampai kemudian Allah katakan wa fadainahu bizibhin atim, kami ganti Ismail dengan kambing yang besar. Ya, dengan kambing yang besar. Nah, ini kalau kita lihat Pak, ketika Ismail ini mau disembelih Pak, ya itu Nabi Ismail itu Pak, ketika itu masih remaja, bayangkan ya, luar biasa nih, ini akhlak, ini santri nih berarti kan, antum ini contoh Ismail. Ketika mau disembelih itu, Nabi Ismail mengatakan 3 pesan kepada ayahnya ketika mau disembelih. Ini mau disembelih ini. Yang pertama apa kata Ismail kepada Ibrahim? Wahai ayahku, nanti ketika kau menyembelihku, singkapkan bajumu ini, lengan bajumu dilipat, jangan sampai darahku kena lengan bajumu, sehingga apa? Nanti kalau pulang ke rumah, ibu melihat, ibu takutnya terguncang. Jadi hilangkan bekas jejak. Disuruh singkapkan gini Pak bajunya, supaya nggak kena darahnya. Masya Allah. Ini yang disampaikan Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kata Ismail, wahai ayahku, nanti tolong ikat tangan dan kakiku, badanku juga ikat semua. Ikat semua, kata Nabi Ismail. Kenapa? Karena nanti aku khawatir ketika kau menyembelihku, aku akan meronta-ronta. Sehingga aku khawatir nanti terkesan menentang perintah Allah. Jadi biar aku mati dalam keadaan yang nggak bisa bergerak. Sampai begitu Pak Nabi Ismail. Namanya disembelih itu pasti meronta lah. Tengok tuh siapa sebenarnya eksekutornya. Nggak tahu lah ya kan. Kalau lembu kambing disembelih kan. Nah, makanya sebenarnya juga dilepas talinya kalau habis disembelih itu. Mau dilepas nggak lepas juga nggak ada masalah. Kan gitu kan. Ya karena dia pasti meronta kan gitu. Tapi Nabi Ismail saking menjaganya supaya jangan terkesan dia itu menentang perintah Allah, ikat kuat ya Allah supaya aku nggak bisa bergerak.
Ketika sakitnya mati itu aku diam saja merasakan sakit yang disembelih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi Ismail apa? Wahai ayahku, nanti ketika engkau menyembelihku, jangan lihat mataku, jangan pandang mataku. Karena aku khawatir nanti engkau akan berubah hati dan gak jadi menyembelihku. Ya Allah ya Tuhan, cemana itu Pak Nabi Ismail? Bagaimana ketundukannya itu kepada Allah sampai dia rela disembelih sebagai bentuk taat kepada Allah dan bakti kepada, patuh kepada orang tuanya, kepada ayahnya, sampai seperti itu. Ya, nah ini anak-anak zaman sekarang nggak sesuai di hati, ngambek, kabur, diancam bapaknya, lari dari rumah, melawan ucapan orang tua. Mau lihat tuh Ismail mau disembelih, malah diberikan poin-poin supaya ayahnya tadi nyembelihnya itu dalam keadaan yang mantap hatinya. Namanya seorang ayah nyembelih anak, nggak mungkin tega kan? Tapi karena perintah Allah ya dilaksanakan. Anak juga pun nggak mau disembelih, tapi karena perintah Allah ya taat. Apa sih mau disembelih? Anu mau disembelih? Mau nggak? Siapa mau disembelih? Ada santri mau disembelih? Sebagai bentuk perintah Allah. Seandainya masih ada perintah Allah untuk menyembelih anak, siap nggak disembelih? Rian, siap? Betul ya? Tandai tahun depan, kelas 5 kan? Tandai tahun depan nantinya. Oh, besok masih hari tasyrik ya? Masih ada 1 hari lagi besok. Masya Allah. Jadi kalau itu perintah Allah harus siap. Bapak-bapaknya ditanya pula, siap menyembelih anak Pak? Ustadz siap nggak? Enggak lah, nggak ada disuruh sembelih anak kok. Ngapain lah saya siap gitu. Kalau disuruh tadi ya lain cerita. Ini nggak ada disuruh kok. Luar biasa tuh santri kita, siap gitu Pak. Jadi itu yang dirasakan oleh Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Nah, makanya setiap tahun kita selalu menyampaikan kisah Ibrahim. Intinya apa? Ya. Poinnya 3 hal sebagai penutup. Yang pertama, siapapun yang dibenci karena berada di atas kebenaran, maka itu adalah anugerah dari Allah. Dia akhlaknya sudah baik, sudah lembut, dia nasihatkan kepada kebaikan, ngajak orang kepada kebaikan, nggak pernah merusuhin, nggak pernah buat onar, tapi dibenci, itu adalah anugerah, nikmat dari Allah. Sebaliknya, siapa yang dibenci karena akhlaknya buruk, nah tentu itu musibah, sadarlah, ya kan? Kenapa? Karena menasihati dengan cara yang kasar, ya orang nggak suka, ya. Enggak selamanya tegas itu enggak berarti tegas itu dengan kekasaran, enggak Pak. Tegas itu dengan kelembutan juga bisa. Dia lembut tapi tegas. Ya kan? Daripada mencak marah-marah ngomong ngamuk, orang sepele. Ya. Yang pertama, yang kedua, siapapun yang hari ini sedang diuji melalui keluarga, pasangan, anak, keluarga, menantu, mertua, segala macam lah, maka bersabarlah. Kenapa? Karena begitulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya sendiri Azar. Jadi jangan kita mengatakan, kenapalah ujian saya di keluarga, mertua saya begini misalnya Pak, orang tua saya begini, adik-beradik begini. Udahlah, sabarlah. Kenapa? Nabi Ibrahim pun tak lepas dari ujian keluarga, bahkan ayahnya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, menundukkan akal di hadapan syariat Allah, perintah Allah. Karena perintah Allah itu, syariat Allah itu nggak pernah salah. Hanya saja mungkin akal kita yang yang belum sampai mencernanya. Jadi kalau dikatakan perintah Allah itu salah, aturan Allah itu salah, aturan siapa lagi yang nggak salah? Kalau aturan Allah saja salah Pak, berarti aturan siapa lagi yang bisa benar? Tidak ada kan? Jadi nggak selamanya aturan Allah itu harus sesuai dengan logika manusia, akal manusia itu nggak bisa. Ya bersyukurlah kita hidup di zaman kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang
Kalau kita katakan ya hampir seluruh perintah syariat Allah pada Rasulullah itu nggak ada yang tidak bertentangan dengan akal. Apalagi sekarang kita sudah memiliki teknologi, memahami sains yang dulu belum ditemukan, ya kan? Bayangkan Pak, contohnya ketika diperintah makan, disunahkan makan dengan tangan. Ternyata hari ini kita sudah menemukan tangan itu banyak zat-zat yang luar biasa yang bisa membantu mencerna makanan, ya kan? Artinya apa? Dengan terbukanya ilmu pengetahuan, majunya ilmu pengetahuan, kita hari ini dapat hikmahnya. Tapi meskipun begitu tidak jadi alasan, cari hikmahnya dulu baru saya akan taat. Ini nggak boleh. Tetap akal itu harus tunduk kepada syariat, kepada perintah Allah. Jadi jangan ditimbang-timbang dulu. Ini sesuai enggak ini? Makanya kata Allah, udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islamlah secara kafah. Jangan yang sesuai nafsu, sesuai selera, lanjut. Tapi nggak sesuai selera, perintahnya nggak sesuai selera, tinggalkan, tentang, lawan, ngeles bahasanya. Nah, tentu ini bukan karakter seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan berkaitan kajian malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi pelajaran yang kita dapatkan dari momentum Zulhijjah, lebih khususnya ya hari-hari Arafah, ya 10 awal Zulhijjah, hari-hari tasyrik yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, betul-betul memberikan pelajaran penting bagi kita betapa ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang totalitas kepada Allah itu harus menjadi karakter seorang mukmin sejati. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan.